Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan eh, PowerPoint kami ya, dari mata kuliah farmasi sosial yang berjudul Penggunaan Obat pada Usia Lanjut. Sebelumnya, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan diri. Saya Diama Fikri selaku moderator. Kemudian izinkan saya juga untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada NIM 129 Vina Saljanata, ada NIM 130 Raka Ataya, ada NIM 132 Silvi, ada NIM 133 Wafik, ada NIM 134 Ari, ada NIM 135 Dini, ada NIM 137 Dinda, ada NIM 138 Desi, ada NIM 140 saya sendiri, dan ada NIM 141 Dinda Cantika. Baiklah, untuk slide pertama akan dibacakan oleh Dinda Rahmatullah Rizky. Kepada Dinda dipersilakan. Terima kasih. Apa itu lansia? Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004, lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Pada usia ini terjadi penurunan fungsi organ, fisiologis, penurunan pengetahuan kognitif, dan penurunan psikologis, yang dapat menyebabkan komplikasi penyakit sehingga menyebabkan lansia menerima obat dalam jumlah yang banyak dan dapat mengakibatkan permasalahan dalam mengkonsumsi obat. Penurunan fungsional tubuh ini menyebabkan komplikasi penyakit mulai dari penyakit akut hingga penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, cardiovascular disease, stroke, dan lain-lain. Komplikasi penyakit dapat menyebabkan pasien lansia menerima obat dalam jumlah yang banyak, kadang lebih dari 5 jenis obat, dalam sekali terapi atau yang biasa disebut dengan polifarmasi. Hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam ketidakpatuhan konsumsi obat yang dapat menurunkan kualitas hidup lansia. Penurunan fisiologis, kognitif, dan psikologis juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam penggunaan obat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Cantika. Kepada Dinda Cantika dipersilakan. Semakin bertambah tua, fungsi tubuh juga akan mengalami penurunan. Kondisi tubuh juga semakin memburuk jika gaya hidup yang Anda terapkan tidak sehat, sehingga membuat risiko berbagai penyakit semakin meningkat. Penyakit atau masalah kesehatan yang umumnya lansia miliki, Anda kenal dengan istilah penyakit degeneratif. Penyakit ini terdiri dari penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, dan kanker. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, penyakit yang umum menyerang dan penggunaan obat untuk mengatasi kondisi tersebut pada lansia di Indonesia diantaranya 1. Hipertensi, 2. Radang sendi, 3. Diabetes, 4. Stroke, 5. Penyakit jantung. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Raka Ataya. Kepada Raka Ataya dipersilakan. Yang pertama yaitu hipertensi. Persentase hipertensi pada lansia di Indonesia mencapai 63,5%. Penyebab tingginya kasus hipertensi tersebut adalah berkurangnya fleksibilitas pembuluh arteri seiring waktu dan menurunnya kemampuan tubuh dalam mengatur kadar natrium. Agar tekanan darah selalu terkontrol, dokter akan meresepkan obat sekaligus aturan penggunaan obat pada lansia.
Obat tekanan darah tinggi yang biasanya lansia minum meliputi yang pertama yaitu obat diuretik. Pil air berguna untuk membantu ginjal menghilangkan natrium dan air dari tubuh. Obat golongan ini yang biasanya lansia gunakan adalah chlorthalidone atau hidrochlorothiazide. Selanjutnya yaitu ACE inhibitor, obat untuk mengendurkan pembuluh darah dengan menghalangi pembentukan bahan kimia alami yang mempersempit pembuluh darah. Obat hipertensi kelas ini yang biasanya lansia minum adalah lisinopril dan captopril. Selanjutnya yaitu kalsium channel blocker. Obat ini membantu mengendurkan otot-otot pembuluh darah dan memperlambat detak jantung. Obat yang umum digunakan adalah amlodipin dan diltiazem. Yang kedua yaitu radang sendi. Peradangan pada sendi atau lutut, yakni rematik dan osteoartritis, juga menjadi penyakit yang umum menyerang lansia, dengan presentasi sebesar 18%. Penyebab rematik pada lansia tidak diketahui secara pasti, tapi kondisi ini melibatkan sistem imun yang menyerang selaput keras yang membungkus lapisan sendi. Sementara penyebab osteoartritis adalah kerusakan pada tulang rawan yang ada pada sendi, yang menimbulkan rasa nyeri akibat gesekan langsung antar tulang. Penggunaan obat untuk mengatasi masalah kesehatan pada lansia ini meliputi yang pertama yaitu obat pereda nyeri, seperti acetaminophen atau ibuprofen, yang boleh lansia minum ketika gejala muncul. Yang kedua yaitu obat kortikosteroid untuk mengurangi peradangan dan menekan sistem imun, seperti prednison dan kortison. Kortikosteroid bisa berbentuk pil maupun cairan yang dokter berikan lewat suntikan. Baiklah, saat berikutnya akan dibacakan oleh Ramadini. Kepada Dini dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga ada diabetes. Selain tekanan darah yang tinggi, lansia juga kerap kali mengalami kadar gula darah yang tinggi. Jika tubuh sudah kesulitan dalam mengatur kadar gula darah, ini merupakan penyakit diabetes. Di Indonesia, lansia mengidap diabetes kasusnya mencapai 5,7%. Biasanya, kondisi ini terjadi akibat keseringan mengkonsumsi makanan tinggi gula. Selain mengubah gaya hidup jadi lebih sehat, penggunaan obat pada lansia juga diperlukan untuk mengelola gejala diabetes. Yang keempat ada stroke. Hipertensi dan penyakit jantung yang terus bertambah buruk bisa menyebabkan penyakit stroke. Kondisi ini menyebabkan sel-sel otak tertentu mati, sehingga fungsi tubuh tertentu akan mengalami gangguan. Saat serangan stroke terjadi, pasien akan menerima perawatan darurat dengan penyuntikan obat antiplase dalam kurun waktu 4,5 jam setelah gejala pertama muncul. Pada beberapa kasus, dokter mungkin akan melakukan proses pengobatan lewat teknik pembedaan lebih lanjut. Setelahnya, lansia akan menjalani perawatan rawat jalan dan perlu meminum obat yang sama dengan pasien pengidap hipertensi dan penyakit jantung. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Wafik. Kepada Wafik dipersilakan. 5. Penyakit jantung. Hipertensi yang tidak terkendali bisa meningkatkan risiko penyakit jantung pada lansia. Apabila penerapan gaya hidup yang buruk sedari muda juga bisa membuat penumpukan plak pada pembuluh darah sehingga mengganggu sirkulasi darah ke jantung. Lansia dengan penyakit jantung perlu minum obat agar kondisi jantung dan pembuluh darah di sekitarnya tidak semakin memburuk. Jika tidak, penyakit jantung bisa menimbulkan komplikasi seperti serangan jantung. Penggunaan obat pada lansia dengan penyakit jantung tidak berbeda jauh dengan pasien hipertensi. Lanjut, Wafik. Ada beberapa obat penyakit jantung tambahan seperti yang pertama antikoagulan, obat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah, contohnya obat heparin atau warfarin. Kedua, antiplatelet, obat ini bertugas untuk mencegah trombosit darah saling menempel, contohnya clopidogrel, dipiridamol, dan prasugrel.
Ketiga, beta blocker. Obat yang dapat mengatur ritme jantung kembali normal. Contohnya bisoprolol atau acebutolol. Keempat, obat penurun kolesterol. Kolesterol tinggi menyebabkan plak pada jantung terus terbentuk, sehingga dokter akan meresepkan obat ini pada pasien penyakit jantung. Contoh obatnya adalah simvastatin atau fluvastatin. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Vina Saryanata. Kepada Vina dipersilakan. Selanjutnya, panduan penggunaan obat pada lansia. Yang pertama, awasi lansia ketika minum obat. Jangan biarkan lansia minum obat sendiri, karena tindakan ini bisa sangat berisiko. Sebagai contoh, lansia salah membaca dosis obat sehingga takarannya tidak sesuai, atau lupa minum obat karena sudah pikun. Kelebihan atau kekurangan dosis dapat membuat obat itu tidak bekerja efektif. Bisa jadi menimbulkan efek samping yang membahayakan jiwa. Oleh karena itu, keberadaan Anda sebagai anggota keluarga dalam merawat lansia atau perawat lain lansia sangat dibutuhkan. Agar tidak lupa, Anda bisa mengandalkan aplikasi ponsel membuat jadwal minum obat sekaligus pengingat. Selain itu, keberadaan Anda sebagai pengawas juga dapat mencegah lansia berhenti minum obat tanpa sepengetahuan dokter atau pembaginya dengan orang lain. Yang kedua, pindahkan dalam wadah bersih. Wadah plastik yang umum memiliki aturan pemakaian tertera pada permukaan plastik. Nah, gesekan pada plastik bisa membuat label obat menjadi pudar, sehingga nantinya akan menyulitkan untuk mengetahui informasi dari obat tersebut. Jadi, akan lebih baik jika obat tersebut Anda pindahkan dalam wadah bersih. Kemudian, buat kembali informasi obat pada bagian depan wadah dengan kertas label, dan lapisi dengan selotip agar tidak hilang terkena gesekan atau air. Simpan obat di tempat yang bersih dan jauh dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, perhatikan efek samping. Penggunaan obat pada lansia tidak lepas dengan efek samping, baik itu ringan atau parah. Untuk mengetahuinya, Anda bisa menanyakan langsung pada dokter. Lalu perhatikan juga bagaimana kondisi lansia, kakek, nenek, atau anggota keluarga setelah mengonsumsi obat. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Desi. Kepada Desi dipersilakan. Selanjutnya adalah perubahan pada usia lanjut. Yang pertama ada perubahan fisiologi pada lansia, yaitu perubahan panca indera, problem pada tulang, problem pada esofagus, masalah ginjal, masalah otot, dan masalah paru-paru. Yang kedua ada perubahan farmakokinetik, di mana yang pertama ada absorpsi. Efek-efek pada tubuh dan respon obat yang mungkin terjadi pada fase ini adalah yang pertama, berkurangnya keasaman lambung, mengubah absorb obat-obat yang bersifat asam lemah seperti aspirin. Selanjutnya, berkurangnya aliran darah ke saluran gastrointestinal. Berkurangnya itu 40-50%. Dan itu selanjutnya berkurangnya laju motalitas gastrointestinal atau peristaltik. Yang kedua ada distribusi. Efek-efek pada tubuh dan respon obat yang mungkin terjadi pada fase ini adalah yang pertama, akibat berkurangnya air pada orang lanjut usia, obat-obat yang larut dalam air akan lebih berkonsentrasi pekat. Selanjutnya, terdapat peningkatan dalam rasio lemak terhadap air pada orang lanjut usia. Selanjutnya, orang yang lanjut usia mempunyai serum protein dan kadar albumin yang berkurang, sehingga terdapat lebih sedikit tempat peningkatan pada protein. Akibatnya, terdapat lebih banyak obat yang bebas. Yang ketiga, ada metabolisme. Penurunan produksi enzim hati, aliran darah, dan fungsi hati total. Selanjutnya, waktu paruh dari obat-obat meningkat, dan dapat terjadi akumulasi obat. Selanjutnya, metabolisme obat menginaktivasi obat dan merupakan persiapan untuk eliminasi oleh ginjal. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Silvi. Kepada Silvi dipersilakan. Baiklah, selanjutnya 4. Sekresi obat. Efek-efek pada tubuh dan respon obat yang mungkin terjadi pada fase ini adalah penurunan aliran darah ginjal dan penurunan laju filtrasi glomerulus sebanyak 40-50%. Dengan adanya penurunan sekresi obat dan terjadi akumulasi obat. Toksisitas obat harus dinilai terus-menerus selama pasien menerima pengobatan.
Prinsip umum penggunaan obat pada lansia. 1. Obat diberikan bila ada indikasi yang tepat. 2. Pilihan obat yang memberikan rasio paling menguntungkan. 3. Penggunaan dimulai dengan dosis separuh lebih sedikit dari dosis yang biasa diberikan pada muda dewasa. 4. Selanjutnya dosis disesuaikan berdasarkan respon klinik penderita. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Adi Purwaningsih. Kepada Adi dipersilahkan. Efek samping obat pada usia lanjut. Pertama, ada kesalahan peresepan. Kedua, kesalahan pasien. Ketiga, ketidakjelasan informasi obat. Keempat, pasien sering lupa instruksi pengobatan. Kelima, untuk penderita tremor, jangan diberi obat cairan yang harus ditakar dengan sendok. Keenam, sebaiknya etiket dibuat lebih besar agar mudah dibaca. Selanjutnya ada ketidakpatuhan pengobatan pada lansia. Berikut beberapa alasan ketidakpatuhan. Pertama, terlalu banyak pengobatan pada waktu yang berbeda-beda. Kedua, tidak mengerti tujuan dan alasan pemakaian obat. Ketiga, menurunnya daya ingat. Keempat, berkurangnya mobilitas dan keluasan gerak. Kelima, gangguan penglihatan dan pendengaran. Keenam, kesulitan dalam membuka tutup botol. Ketujuh, efek samping dan reaksi yang merugikan dari obat. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.